هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang istimewa, bulan yang Allah bukakan pintu surga selebar-lebarnya. Allah ampuni dan gugurkan dosa hamba-hambanya sebanyak-banyaknya, karena Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan bersungguh-sungguh mengharapkan pahala dari Allah, maka niscaya akan Allah ampuni dosa-dosanya. Dengan kebaikan-kebaikan yang sangat besar yang Allah sediakan di bulan Ramadan ini, maka patut kita katakan bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung. Tapi ketahuilah wahai ikhwah, ternyata ada orang-orang yang ketika masuk bulan Ramadan mereka tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfaralah." Sungguh merugi, sungguh celaka, sungguh terhina siapa? Orang-orang yang ketika memasuki bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, tapi dosa-dosa mereka belum terampuni. Maka pertanyaannya adalah, kenapa mereka termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan yang penuh dengan beribu-ribu kebaikan? Maka jawabannya adalah karena mereka belum betul-betul mengetahui dan memahami keagungan serta kemuliaan bulan Ramadan ini. Sehingga tak ada bedanya antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain bagi mereka. Tak ada ikhtiar ataupun usaha yang mereka lakukan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan peluang-peluang kebaikan, fasilitas-fasilitas ketaatan yang Allah berikan kepada mereka yang hanya Allah sediakan di bulan Ramadan. Maka hal hasil tak ada bedanya keadaan mereka, baik itu sebelum bulan Ramadan ataupun setelah Ramadan berlalu. Ikhwatal iman, mungkin kita akan bertanya, apa yang harus kita lakukan agar kita termasuk hamba yang beruntung dan tidak merugi di bulan Ramadan? Yang pertama, niatkan segala sesuatu yang kita lakukan di bulan Ramadan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, amalan sekecil apapun itu, niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh amalan jika diniatkan karena Allah, maka akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah letih-letih, capek, puasa, menahan haus dan lapar, tapi hanya berbuah sia-sia dan tidak menghasilkan apa-apa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas." Betapa banyak orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan tidak mendapatkan apapun pahala dari puasa mereka, kecuali hanya merasakan rasa haus dan lapar saja.
Ikhwatal iman, yang kedua yang kita bisa lakukan agar Ramadan kita tidak menjadi sia-sia adalah bergaullah dan bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Carilah lingkungan-lingkungan yang baik. Mungkin kita sebelumnya jauh dari Allah, jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak adanya motivasi dan semangat untuk mendekatkan diri kepadanya. Maka berusahalah, mulailah untuk mencari circle-circle kebaikan, kelompok-kelompok kebaikan, terkhusus di bulan Ramadan ini, wahai jemaah. Banyak sekali kelompok-kelompok yang bisa kita ikuti. Ada iftar bersama, ada santunan kepada anak yatim, ada tarawih keliling, yang semua itu kita niatkan agar kita lebih semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah manfaatkan momentum-momentum yang hanya Allah sediakan di bulan Ramadan. Dan momen yang terpenting, yang paling dekat sekarang adalah malam Lailatul Qadar. Jangan sia-siakan malam-malam ini. 10 hari terakhir Ramadan adalah masa-masa emasnya. Jangan tinggalkan walaupun satu malam sekalipun. Karena kita tidak mungkin untuk beribadah 1000 tahun lamanya. Tapi kita bisa beribadah satu malam yang pahalanya bisa lebih baik dari 1000 bulan. Ikhwatul iman, yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah senantiasa meminta kepada Allah agar Allah tunjuki kita, agar Allah beri kekuatan kepada kita untuk selalu berada dalam ketaatan kepadanya, untuk bisa mengambil kebaikan-kebaikan telah Allah sediakan kepada kita. Dan juga tak lupa kita selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sangat merugi jika kita melalui Ramadan sampai akhir tapi tak ada hasil dan dosa-dosa kita tidak diampuni olehnya. Ikhwatal iman, mari belum terlambat untuk berbenah. Jika seandainya kita masih jauh dari Allah, kembali untuk mendekat. Jika seandainya masih ada solat-solat kita yang masih bolong, segera perbaiki. Jika belum mulai untuk berinfak dan bersedekah, mulailah untuk bersedekah. Jika belum memulai untuk tilawah Al-Quran, maka mulailah untuk membaca Al-Quran. Jika sudah memulai tapi belum khatam, maka khatamkan segera. Dan jika sudah khatam, maka perbanyak lagi. Karena kita tidak tahu momen-momen ini akan kita dapatkan untuk tahun berikutnya. Kita tidak tahu akan berjumpa dengan Ramadan selanjutnya. Dan kalaupun memang ini adalah Ramadan terakhir kita, tentu kita akan berdoa kepada Allah, semoga Ramadan ini menjadi jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.